Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik, Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang gerak harmonis sederhana. Dari kalian, adakah yang pernah bermain ayunan? Ada Bu. Jika dilihat dari ayunan itu, jika tidak diberikan gaya, maka ayunan itu kan diam ya. Tapi jika ayunan tersebut diberikan gaya, maka ayunan tersebut dapat bergerak. Jadi anak-anak, apa itu gerak harmonis sederhana? Jadi gerak harmonis sederhana ini pada dasarnya merupakan gerak selaras di mana benda bergerak secara bolak-balik atau bergerak pada lintasan dan proyeksi yang sama. Nah, di sini ada gambar bandul yang disimpangkan sejauh X. Ketika dihempaskan, bandul ini akan bergerak bolak-balik. Nah, peristiwa ini disebut dengan gerak harmonis sederhana. Bandul dapat bergerak bolak-balik karena adanya gaya, yaitu salah satunya gaya gravitasi yang bertindak sebagai gaya pemulih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan gerak harmonis sederhana. Karena dari gerak bolak-balik pada bandul ini bentuknya siklus atau kembali ke awal lagi, maka dapat didekati dengan persamaan sinusoida. Ada yang tahu kenapa kita akan menggunakan persamaan sinusoida? Tidak, Bu. Di sini kita menggunakan persamaan sinusoida karena secara umum banyak digunakan persamaan ini. Sekali lagi dalam gerak harmonis sederhana ini gerakannya kan periodik. Jadi salah satu fungsi yang periodik yaitu sin omega t ini. Nah, X ini menunjukkan posisi simpangannya, A ini amplitudo, omega ini kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Jika dalam diferensial posisi X ini akan menghasilkan fungsi kecepatan yaitu omega A cos omega T. Selanjutnya jika diturunkan lagi akan menjadi fungsi percepatan, jadi dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Maka akan diperoleh min omega kuadrat x sin omega t. Dari kecepatan ini kan ada omega kuadrat a sin omega t. Nah, ini dapat diganti dengan x. Jadi a sama dengan min omega kuadrat x. Selanjutnya, jika ditaruh kembali ke persamaan diferensial, ini akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat. Ya, sama dengan min omega kuadrat x. Nah, selanjutnya, jika min omega kuadrat x ini dipindah ruaskan, maka akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat plus omega kuadrat x sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan gerak harmonis sederhana. Di sini ada bandul yang bermassa M yang disimpangkan sejauh X, ditarik, lalu dilepaskan, dia pasti akan bergerak bolak-balik atau pada proyeksi yang sama. Nah, anak-anak, jika diperhatikan dari lingkaran sebelah kanan, itu ditarik ke bawah ada gaya W, yaitu sama dengan N kali G. Kalau kita proyeksikan ini ada mg cos theta, di sini mg sin theta. Di mg sin theta ini merupakan gaya pemulihnya. Jadi jika kita perhatikan di sini membentuk segitiga siku-siku. Jika ibu berbesar seperti ini. Nah, jika dilihat dari gambar, L ini merupakan panjang tali, X ini posisi simpangannya, dan theta ini merupakan sudutnya. Nah, jika kita mencari sin theta, itu sama dengan X per L, yaitu sisi yang di hadapan dibagi dengan sisi miring. Selanjutnya, kita akan mencari gaya pemulih ya. Dari yang tadi, F sama dengan min mg sin theta, itu sin theta-nya bisa kita rubah menjadi X per L, jadi F sama dengan min mg X per L.
Nah, dari F sama dengan min mg X per L ini, kita dapat memakai hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jika ini dirubah menjadi min mg X per L, nanti akan jadi seperti ini, min mg X per L sama dengan M min omega kuadrat X. Nah, A-nya ini diganti dengan min omega kuadrat X dari persamaan yang sebelumnya tadi ya. Jadi kita dapat memperoleh ini dapat dicoret, min-nya dapat dicoret, M-nya dapat dicoret, X-nya dapat dicoret, sehingga dapat diperoleh G per L sama dengan omega kuadrat. Jika diakarkan pada kedua sisinya ini, akan membentuk seperti ini, omega sama dengan akar G per L. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Ibu lanjut ya. Dari hasil omega sama dengan akar G per L tadi, itu omega ini kan sama dengan 2πf. Jadi bisa diganti dengan 2πf sama dengan akar G per L. Selanjutnya, Kita bisa mencari frekuensi dari rumus persamaan ini, yaitu dengan F sama dengan 1/2pi akar G per L, yang 2pi dipindah ruaskan ke kanan. Nah, setelah itu kita dapat juga memperoleh rumusan periode, yaitu periode kan 1/F ya, jadi dapat diperoleh 2pi akar L per G. Oke. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. ada yang perlu ditanyakan? Bu, saya bertanya, Bu. Iya, silahkan Silvi. Tadi itu kan waktu ada gaya pemulih. Nah, itu Iya. gimana, Bu, gaya pemulih itu? Gaya pemulihnya itu, Bu, kenapa kok negatif? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Gue akan menjawab. Mengapa pada gaya pemulih itu negatif? Karena pada saat bandul itu atau ion itu ditarik, itu akan bernilai positif. Tetapi pada gaya yang dikerahkan itu akan bernilai negatif. Sebabnya berlawanan arah. Jadi tanda negatif itu menunjukkan bandul itu selalu menuju ke titik kesetimbangannya. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Ini Ibu akan membuat suatu kesimpulan ya. Jadi ya, apakah atau ada anak-anak yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Jadi anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini itu kita dapat mengetahui bagaimana sih rumusan periode dan frekuensi pada bandul serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada penerapan ayunan ya. Selain ayunan itu, mungkin ada yang tahu apalagi penerapan gerakan sederhana yang kalian ketahui? Jarum jam itu, Bu. Oke, jarum jam. Oke, jarum jam bisa. Terus itu pada pedal sepeda itu kan berputar itu bisa. Gravitasinya kan sama ya. Mungkin itu dulu ya anak-anak. Jadi sekarang itu ada tugas buat anak-anak semua yang harus dikerjakan. Silakan membuka buku paket kalian halaman 120 pada soal nomor 1, 2, 5, 7, dan 10, 5 soal ya. Itu dikerjakan pada kertas folio bergaris. Nanti dikumpulkan terakhir itu hari Kamis besok pagi di WA Ibu ya. Jadi tugasnya itu dari folio itu difoto aja terus dikirim ke WA Ibu. Oke, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Gunakan masker jika keluar rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.